Nah, tinggal apa lagi? Dua pembahasan. Selesailah bab solat munfarid, solat sendiri. Yang pertama tasyahud akhir. Nah, dan yang kedua apa lagi? Salam, taslim. Nah, untuk tasyahud akhir, apa hukumnya tasyahud akhir tersebut? Tasyahud akhir itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali adalah ruknun min arkanis salat. Adalah salah satu dari rukun salat. Nah, berdasarkan kepada hadis Ibnu Mas'ud, kunna naqul qabla ayufradat tashahhudu, kata Ibnu Mas'ud, kami biasanya mengucapkan sebelum difardukan tasyahud, sebelum difardukan. Nah, ini menunjukkan bahwa tasyahud itu adalah fard. Ibnu Mas'ud menceritakan sebelum difardukan tasyahud itu, kami malah membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Itu yang kami baca sebelum difardukan tasyahud. Kemudian baru Nabi SAW mengatakan, qulu, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, seperti hadis tasyahud Ibnu Mas'ud tadi, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu was-salawatu tayyibat, as-salat was-salawatu wat-tayyibat. Artinya apa? Dari penjelasan Ibnu Mas'ud tadi, bahwa Nabi SAW memfardukan itu, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kami baca sebelum difardukan, artinya diwajibkan. Nah, dengan demikian maka jelas Nabi di samping rutin mengamalkan tasyahud akhir, tidak langsung salam, ditambah dengan penjelasan Ibnu Mas'ud, itu menunjukkan tasyahud akhir itu adalah wajib, fardu, dan termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Nah, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan yang fardu itu bukan tasyahud, tapi duduknya. Duduk kira-kira selama tasyahud itu yang fardu. Yang tasyahudnya wajib hukumnya. Nah, kok bisa ya? Karena di dalam mazhab Hanafi antara fardu dengan wajib berbeda. Fardu yang paling atas, di bawah fardu wajib. Sama-sama disuruh, sama-sama harus dilakukan. Cuma yang fardu itu dengan dalil yang kuat dan qat'i, pasti. Sedangkan yang wajib memang harus dilakukan, tapi dalilnya tidak sampai ke tingkat dalil fardu. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan pendapat yang ketiga itu adalah mazhab Maliki. Yang wajib itu, yang fardu itu, yang wajib adalah duduk kira-kira selama salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja yang fardu. Duduk selama itu baru salam. Artinya apa? Dari berbagai pendapat yang ada ini, yang lebih dekat kepada petunjuk Nabi adalah pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa membaca tasyahud akhir adalah wajib, fardu, dan salah satu dari rukun salat. Nah, bagaimana dengan bersalawat pada tasyahud akhir? Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, bersalawat itu sunnah, tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan itu kebanyakan pendapat ulama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa salawat kepada Nabi dalam tasyahud itu adalah wajib, walaupun dia tidak menjadi rukun dari salat. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa membaca tasyahud pada akhir itu adalah rukun dari rukun salat. Jadi kalau tertinggal, walaupun ya ditutup dengan sujud sahwi sekalipun, dia tidak bisa digugurkan dengan sujud sahwi. Salawat kepada Nabi itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Apa alasan masing-masing? Alasan masing-masing adalah Nabi SAW
ketika seseorang dipanggil oleh Nabi SAW yang salat, tidak memuji Allah, tidak memuliakan Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, apa kata Nabi SAW? Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kamu salat, falyabda bihamdi rabbih wasthana alaih, mulailah dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, waliyad'u ma syaa, kemudian berdoalah apa yang dia kehendaki. Nah, dia tidak menyuruh orang untuk mengulang salatnya. Nabi tidak menyuruh mengulang salat. Kalau seandainya meninggalkan salat membatalkan, tentu Nabi mengatakan ulang salat engkau balik. Nabi tidak menyuruh. Dengan alasan itu kata mereka tidak wajib bersalawat. Tetapi ketika Nabi SAW mengajarkan itu, apakah seluruh kewajiban beliau jelaskan? Tentu tidak. Seperti orang yang salah tadi, orang yang tersalah salat yang 3 kali tadi, kalau dibaca hadis orang yang salah salat, tidak ada salam, kemudian tutuplah dengan salam di akhir salatmu, tidak ada kalimat itu. Terus apakah orang tidak salam-salam? Itu bakal keluar dari salat. Nah, dengan demikian tidak bisa mencukupkan satu dalil itu saja. Apalagi bisa jadi dalil itu shalla di situ bisa bermakna apa? Berdoa. Karena ada orang yang berdoa di samping Nabi, langsung saja minta, angkat tangan minta langsung. Agak cara Nabi ajalah hada, penggagihna orang kau. Kalau berdoa pertama muka dah fahmidillah, pujilah Allah dahulu. Kemudian bersalawatlah kepada Nabi, baru meminta. Nah, bisa jadi maknanya bukan makna salat dalam artian ini. Kalau toh ada, itu tidaklah menunjukkan bahawa seluruh kaifiat salat, rukun, begitu juga wajibnya apa yang harus dilakukan, tidak mungkin hanya dengan hadis yang satu itu saja. Karena bisa jadi yang lain telah dilakukannya. Nah, jadi karena itu tidak bisa hadis itu kuat untuk menjadi alasan bahwa bersalawat tidak diharuskan. Kemudian ketika Umar bin Al-Khattab berkhutbah, Umar mengajarkan tasyahud, tidak menyebutkan salawat. Itu yang menjadi alasan yang kedua. Nah, begitu juga ketika Ibnu Mas'ud mengajarkan tasyahud, ketika telah membaca lafaz tasyahud, kemudian Ibnu Mas'ud meriwayatkan, apa kata Nabi? Thumma liyatakhayyar, kemudian hendaklah dia memilih minad doa ahabbahu ilaih, doa apa yang paling dia sukai, tidak ada salawat. Itulah yang menjadi alasan. Dengan alasan itu, makanya pertama tadi pendapat dari yang mengatakan sunnah, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki, mengatakan tidak wajib. Kalau wajib tidak mungkin ditinggalkan, diajarkan oleh para sahabat tersebut. Nah, berarti mereka merujuk kepada dalil-dalil mengatakan tidak wajib. Sedangkan pendapat yang mengatakan wajib, nah, tapi tidak termasuk rukun, ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, salah satu pendapat saja, termasuk Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Nah, hadisnya adalah hadis fudalah. Nabi SAW i'tabara man tarakahu ajilan. Nabi malah menganggap itu orang penggagih saja. Artinya bukan orang yang melanggar salat. Itu alasannya. Kemudian hadis Ka'ab bin Ujrah yang mengatakan qulu, itu perintah, tidak ada di situ salawat. Kemudian Nabi SAW qaranahu bis salam, mengiringi dengan salam. Dengan alasan-alasan itu, dia adalah kewajiban tapi bukan rukun. Artinya kalau tidak bersalawat tidak batal salat. Orang itu penggagih saja, meninggalkan yang wajib. Apakah nanti harus sujud sahwi atau tidak gitu. Pendapat yang ketiga yang mengatakan dia rukun, inilah yang masyhur di kalangan kita, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa membaca salawat itu rukun. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu
taslima. Awal ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dengan demikian kalau itu perintah kewajiban, kalau di luar saja diwajibkan, apalagi di dalam salat, di selama ada petunjuk-petunjuk tersebut. Nah, kemudian dengan hadis Ka'ab bin Ujrah, pernah satu kali Nabi SAW keluar bertemu sahabat. Kemudian beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik." Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kami telah tahu itu. Nah, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Nah, baru ditunjukkan oleh Nabi, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat muttafaq alaih. Nah, di situ kan beriringan pertanyaan. Satu tentang salam, Assalamu alayka, yang kedua tentang salawat. Nah, menunjukkan setelah itu menunjukkan apa? Bahwa ini adalah satu rangkaian. Nah, dengan demikian kita mana yang kita pilih? Saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah kewajiban dan merupakan salah satu dari rukun salat. Jadi bacalah. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, apakah di dalam salawat kepada Nabi itu ada kalimat khusus yang diajarkan oleh beliau? Nah, dan bolehkah kita menambahnya dengan Sayyidina atau tidak? Itu pertanyaan sering. Nah, dari salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian ada yang pakai kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang tidak pakai Ibrahim tapi ali Ibrahim saja. Nah, kemudian ada yang ditutup di akhir fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, jadi artinya menyebut Ibrahim dan alu Ibrahim sabit, jelas ada di dalam sunnah. Jadi yang menyebut Ibrahim dan ali Ibrahim ada di dalam sunnah. Nah, menyebut alu Ibrahim saja ada di dalam sunnah. Menutupnya dengan fil alamina innaka Hamidum Majid ada di dalam sunnah. Namun kalau kita pilih manakah yang lebih kuat, pakai salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang tidak pakai Ibrahim hanya ali Ibrahim saja, itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tetapi tidak terlarang mengucapkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, dengan demikian bahwa dengan sebutan Ibrahim tidak merusak kepada salawat kita. Tetap itu sudah bersandar kepada sunnah Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, jadi dengan demikian lafaz itu ada di dalam sunnah. Nah, kalau orang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin innaka Hamidum Majid, itu tidak ada masalah dan itu juga boleh untuk dibaca. Namun dari seluruh salawat yang diajarkan oleh Nabi, ketika ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat, walaupun ada isyarat di dalam hadis, ketika ditanyakan seperti itu, sebagian sahabat tidak nyaman kepada orang yang bertanya, "Bamang kok ditanya loh?" Nah, inilah yang menjadi celah bagi sebagian ulama mengatakan, kalau ditanya, Nabi tidak akan menyanjung diri beliau dengan apapun. Karena Nabi orangnya adalah orang tawadhu. Kalau tahu beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan kedudukan ini, kadang beliau tambah la fakhar, tidak karena ingin membanggakan. Nah, itulah yang menjadi celah bagi sebagian ulama. Sebenarnya Nabi tidak mau menyebut Sayyidina karena beliau tidak ingin mengangkat diri beliau sendiri. Itu alasan sebagian orang. Karena itu ada yang mengatakan Sayyidina lebih bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu adalah cara pandang orang yang mengatakan Sayyidina. Tetapi kalau dari lafaz seluruh salawat, jelas adakah kata Sayyidina yang diriwayatkan dalam salawat itu? Tidak ada. Itulah alasannya. Nah, tetapi bisa dilihat dari sudut lain. Ketika sahabat mendelik melihat kepada orang yang bertanya seperti tidak senang, ada makna juga. Kalau sudah diajarkan Nabi, kita jadi terikat. Seharusnya kalau tidak ditanya kan bisa berselawat, memuji Nabi dengan apa yang patut untuk beliau. Wak bebas, bang kok ditanya loh. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, jadi kita tidak memenangkan Sayyidina tidak pakai Sayyidina, tapi kita coba memahami bahwa orang yang mengatakan Sayyidina, kan tidak ada Sayyidina di dalam ayat itu di dalam hadis itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya Rasulullah, kamilah tahu cara mengucapkan tahiyat, salam kepada engkau, dan cara ini bersalawat. Sebagian sahabat melihat, kok bertanya loh. Nah, ada dua kemungkinan. Yang satu, kalaulah ditunjukkan Nabi tidak akan habis menyebut Sayyidina, Syafi'ina, karena beliau bukan orang yang mau disanjung-sanjung. Itulah akhlak Nabi. Berbeda aja pemimpin wak kini, lupa saya yang terhormat lain lo caliknya kawak tu, sabuknya wak tu. Nah, Rasulullah tidak mau begitu. Nah, karena itu sebagian sahabat, sebagian ulama mendatangkan Sayyidina dengan alasan apa? Itu adab kita kepada Nabi. Beliau tidak menyebutkannya, tapi kita yang mesti tahu. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain, sahabat melihat itu pertanda apa? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Rasul. Kalau beliau telah menunjukkan, maka mereka tidak mau keluar dari petunjuk itu. Dianggaplah petunjuk itu batasan untuk mereka. Dari mana yang akan diambil dalam hal ini? Nah, kalau dari lafaz-lafaz salawat ditunjukkan oleh Nabi, tidak ada Sayyidina. Nah, yang pertama yang harus kita jadi pegangan. Yang pertama, bahwa memakai, ada hadis yang dinukil-nukil kalau sebagian orang, la tusayyiduni fis salah. Jangan kalian memakai sayyid kepadaku di dalam salat. Hadis itu tidak sahih. Dilarangan itu tidak bisa jadi rujukan untuk membid'ahkan orang. Nah, la tusayyiduni fis salah, ada hadis-hadis yang dibuat begitu, itu tidaklah hadis yang sahih. Jadi tidak bisa dengan alasan itu kita menuduh orang yang memakai sayyidina adalah mubtadi, pembuat bid'ah. Tetapi kalau kita ambil ruh para sahabat ketika itu, betul mungkin mereka bisa jadi, kan bisa jadi karena tidak terungkap. Isi hati siapa yang tahu? Tidak terungkap. Tapi yang jelas, setelah sahabat menerima
menerima tentang apa lafaz salawat kepada beliau, tidak seorang pun mereka yang menambah lafaz itu menjadi sayyidina. Tidak ada. Jelas tidak mereka tambah. Tetap disampaikan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun kita tidak berbeda pendapat bahwa Rasul itu sayyiduna. Rasul itu adalah penghulu kita. Ada hadis sahih yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam la fakhar. Saya ini adalah penghulu anak cucu Adam. Tidak sombong saya mengatakan. Wa biyadi liwa'ul hamd. Di tanganku kelak bendera pujian. Di hari kiamat, siapa sayyid anak cucu Adam seluruhnya? Rasulullah. Jadi kalau orang bertanya apakah Rasulullah itu sayyid kita? Iya. Tidak ada ikhtilaf dalam hal itu. Beliaulah sayyid kita. Beliau syafi' kita. Beliaulah habib kita. Nah, kenapa kita sebut beliau habib? Habib kita. Ini bukan cerita Habib-Habib yang heboh-heboh itu ya. Ini lain lagi. Habib artinya yang kita cintai. Betul. Kenapa? Berdasarkan hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kamu sampai saya menjadi orang yang lebih dicintainya. Lebih dicintainya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Nah. Jadi kalau Nabi adalah habibuna, tidak ada perbedaan pendapat. Nabi adalah sayyiduna, penghulu kita. Tidak ada perbedaan dalam hal itu. Nabi adalah syafi'una, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Awalul musyaffa', awalul syafi'. Tidak ada yang berbeda dalam hal itu. Nah, tetapi ketika beliau mengajarkan suatu kalimat untuk diucapkan sebagai doa, kita tahu bahwa doa atau kalimat-kalimat yang afdal untuk kita jadikan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat Allah. Itu yang pertama. Itu makanya ketika orang mengurut urutan doa, mana doa yang paling atas? Doa Al-Qur'an. Yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu yang paling atas, yang paling tinggi. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah. Khairul kalam kalamullah. Setelah itu doa siapa? Rasul. Yang diajarkan oleh Rasul. Kenapa? Karena itu wahyu yang beliau ungkapkan dengan kalimat beliau, dengan ta'bir beliau. Nah, karena beliau telah mengajarkan seperti itu, persoalan bahwa kita di dalam hati tentu mengakui beliau adalah sayyid kita, syafi' kita, habib kita, tetapi saya lebih memilih untuk di dalam salat afdalnya tidak memakai sayyid. Cukupkan dengan apa yang beliau ajarkan. Itu afdal. Itulah yang sunnah. Nah, sedangkan di luar salat tidak ada halangan untuk menyebut Nabi dengan panggilan atau penamaan, gelaran yang pantas dan sesuai dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di luar salat silakan sayyidina wa syafi'ina wa habibina, silakan. Tetapi di dalam salat itu cukupkan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Nah, itulah tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah salawat, maka dianjurkan dan disunnahkan untuk berdoa. Sunnah untuk berdoa. Yang sangat dianjurkan adalah berta'awuz dari 4 perkara. Jadi sebelum doa-doa yang lain, maka yang disunnahkan adalah berselindung dari yang 4 itu. Berdasarkan kepada hadis sahih dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idzan taha ahadukum min tashahhudihi, apabila salah seorang kamu telah berakhir selesai dari tasyahudnya, falyasta'idz min arba'in, berselindunglah dia dari 4 perkara, min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal.
Jadi kalau orang selesai tasyahud, selesai salawat, maka berselindunglah. Falyasta'iz, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil masihid dajjal. 4 ini dia adalah sunnah dan itu mazhab jumhur ulama. Kemudian setelah itu, thumma, kata Ibnu Mas'ud, thumma liyatakhayyar, kemudian pilihlah minad doa, dari doa-doa yang ada itu. Setelah itu, a'jabahu ilaih, yang paling dia sukai, yang paling dia senangi, yang membuat dia takjub. Doa mana? Silakan, waliyatakhayyar, boleh pilih. Jadi kalau ada yang bertanya setelah berselindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Bolehkah dia membaca Allahumma firli wali walidayya? Boleh. Karena kata Ibnu Mas'ud, waliyatakhayyar, pilihlah mana yang lebih kita senangi. Bolehkah berdoa dengan Rabbi habli minas salihin? Orang meminta anak, boleh. Bolehkah mendoakan orang lain, Allah marham fulanan? Boleh. Nah, boleh kita berdoa dengan doa apa yang hafal? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Silahkan. Bolehkah kita membaca doa di dalam Al-Quran? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh. Nah, itu maknanya waliyatakhayyar. Pilihlah dari doa-doa itu mana yang disenangi. Nah, disitulah memperbanyak doa. Dan doa di penghujung itu afdal daripada doa nanti setelah salam. Jadi kan ada orang yang sebagian hendak mengangkat tangan berdoa. Karena berdoa sesudah salam, sesudah zikir, Astaghfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, seterusnya. Kemudian subhanallah, alhamdulillah 33 Allahu akbar. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian la ilaha illallah pakai yuhyi wa yumit. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat surat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu sebagian orang ada yang berdiri saja. Jangan katakan tu pemalina, enggak doa setelah salat. Jangan-jangan dia sudah memperpanjang doa di sebelum salam. Dan doa di dalam salat sebelum salam itu afdal. Itu makanya ada 2 tempat di dalam salat itu jangan dilalaikan berdoa. Mana itu? Yang pertama adalah berdasarkan kepada hadis inna aqraba ma yakunul abdu min rabbih. Sesungguhnya yang paling dekat keadaan hamba dari Rabbnya wa huwa sajid. Dia dalam keadaan sujud. Fajtahidu fid du'a. Nah, dalam riwayat lain fa'aktsirud du'a, perbanyak doa. Dalam hadis lain katakan idza raka'tum fa'azzimu rabbakum wa idza sajadtum fajtahidu fid du'a. Apabila kamu rukuk, ta'zimkanlah Rabb kamu, agungkan Allah. Wa idza sajadtum, apabila kalian sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Itu adalah maqam aqrab al-makan. Itu adalah posisi yang paling dekat seseorang dengan hamba. Seseorang dengan Allah, hamba dengan Allah. Itu adalah afdal. Yang kedua, Pak, sebelum salam, setelah tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang terkadang cuma mencukupkan saja dengan selesai dia berzikir kemudian dia berdiri, jangan dikatakan dia tidak berdoa. Barangkali dia telah berdoa lebih panjang daripada kita. Dan dia telah memanfaatkan afdal awqat, waktu yang afdal untuk dimin afdal awqat. Di antara waktu yang afdal berdoa dalam keadaan salat. Di mana tempat dalam salat? Ketika sujud dan sebelum salam sesudah tasyahud. Jadi karena itu kalau kita lihat apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada, maka berdoa sebelum salam itu benar kata jumhur ulama setelah tasyahud sunnah hukumnya. Jadi sebaiknya jangan ditinggalkan. Jadi karena itu sunnah agar seseorang berdoa
Apalagi kalau tidak dapat doa yang panjang, minimal berselindung dari 4 perkara tadi. Dari azab neraka, jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian yang terakhir dari fitnah al-masih ad-dajjal, dari dajjal. Di 4 ini. Nah, baru kemudian terakhir adalah assalam. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Terakhir, salamlah ke kanan dan ke kiri. Nah, dari ke kanan dahulu, ke kiri. Kemudian alla yamadda wa alla yutawwala wa an taskunal ha fi. Nah, jadi ad-dalil ala dhalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan salam. Jadi jangan, kan ada orang yang panjang, Assalamualaikum warahmatullah, panjang mana? Nah, salam yang ditunjukkan oleh Nabi itu adalah pendekkan, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tak panjangnya la-nya tu dah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Jadi ayyusallim. Nah, apa hukum salam? Salam adalah rukun. Nah, berdasarkan kepada hadis Nabi, tahliluhat taslim. Penghalalan salat artinya lepasnya orang dari ikatan amalan salat dengan salam. Hadis ini sahih. Nah, jadi karena itu kedua-duanya. Kalau dalam mazhab Hambali mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang pertama yang rukun, yang kedua adalah sunnah. Jadi yang pertama rukun, itu yang sering kita dengar, itu adalah di antara qaul mazhab Syafi'i. Nah, yaitu karena apa? Karena pernah diriwayatkan Nabi hanya salam 1 kali. Dari 2 pendapat itu, maka pendapat yang mengatakan bahwa salam pertama rukun sesuai sebagaimana yang diajarkan dalam solat kita selama ini, yang kedua sunnah, itu lebih kuat dalilnya. Nah, jadi di samping ada ijma, 1 salam sudah selesai. Tetapi yang sunnat jangan dipandang enteng, tetap saja. Nah, sedangkan kalimat salam, nah, apakah pakai warahmatullah? Iya, riwayatnya adalah pakai warahmatullah. Nah, riwayatnya salam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan diambil hadis tadi itu saja, kan awalnya takbir, akhirnya salam. Jangan 20 dengan dasar hadis tadi assalam. Salam, yang begitu. Ada dulu yang berpendapat seperti itu, dia baca hadis itu, kan penutup pembukanya takbir, Allahu Akbar. Penutupnya taslim, berarti salam. Nah, makanya ada dulu aliran sesat yang mengatakan penutup salamnya apa? Salam. Salam. Nah, diambil di situ saja. Ya tidak. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, itu hadis Ibnu Zubair. Nah, itu menjelaskan bahwa Nabi membaca Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun ada yang mengatakan Assalamualaikum sudah cukup, warahmatullahnya sempurna, tapi pakai tidak wabarakatuh. Nah, pendapat yang pertama mengatakan tidak ditambah dengan pakai wabarakatuh berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Nah, Nabi SAW melakukan berulang kali, dan itulah pendapat jumhurul ulama. Sedangkan pendapat yang kedua itu pakai tambah wa barakatuh. Itu adalah pandangan mazhab Syafi'i dan sebagian ulama salaf.
Alasannya adalah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud, yaitu Nabi membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah asar dari Umar bin Al-Khattab, dari Ibnu Mas'ud, dari Ammar bin Yasir dalam riwayat sahih insyaallah. Nah, karena itu tidak ada masalah kalau ada yang menambah pakai wabarakatuh. Jangan dikecil lo binaah orang. Jadi ada yang menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah kalau menambah dengan itu. Nah, adapun hadis, walaupun hadis tersebut dalam pandangan sebagian ulama kategorinya dhaif, tetapi kalau yang ditanyakan kepada saya lebih mengamalkan cukup pada Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sekarang satu persoalan tinggal dalam tasyahud akhir, bagaimana duduk tasyahud akhir. Waktu kita sudah habis, sudah terpakai malah 10 menit. InsyaAllah kan depan kita lanjutkan dengan salat berjamaah. Nah, jadi salatul jamaah ahkam wa adab, hukum dan adab. Tetapi nanti sebelum masuk salat berjamaah, saya akan jemput kembali tentang bagaimana cara duduk tasyahud akhir. Karena ada dua masalah di sini. Yang pertama, tasyahud akhir yang pakai tasyahud awal. Ada yang tasyahud akhir langsung tidak pakai awal. Mana itu? Salat subuh atau salat 2 rakaat, tidak ada awalnya. Awal langsung akhir. Ada salat yang tasyahudnya ada awalnya dan ada akhirnya. Bagaimana caranya? Apakah berbeda tasyahud awal yang pakai akhir langsung, atau tasyahud awal nanti ada tasyahud akhirnya? InsyaAllah pekan depan kita akan kaji. Untuk itu yang mungkin kajian terakhir kita tentang salat yang sifatnya perorangan. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang salat berjamaah. Nah, ini sangat banyak yang harus kita bicarakan tentang adab, tentang ahkam, hukum salat berjamaah. Karena ada pula sebagian yang langsung saja mengatakan salat berjamaah hanya untuk laki-laki, perempuan tidak perlu salat berjamaah ke masjid. Nah, betulkah demikian atau bagaimana sebenarnya kedudukannya? Nanti kita bahas. Demikian dahulu, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.